Makan, minum, itu hak asasi manusia. Tapi ada batasan, makan minumnya mesti halal, nggak boleh yang haram. Berarti menenggak minuman keras, menenggak mengkonsumsi narkoba, itu bukan hak asasi manusia. Kalau di barat, itu hak asasi manusia. Bahkan Komnas HAM Indonesia masih menganggap nenggak minuman keras itu sebagai hak asasi manusia. Itu dianggap hak asasi manusia. Dari mana maksiat menjadi hak asasi manusia? Maksiat bukan hak asasi manusia. Titik. Pelajaran yang pernah kita bahas panjang lebar beberapa tahun yang lalu, yaitu pelajaran tentang hak asasi manusia. Nah, saya pikir ini sangat perlu dan sangat penting untuk kembali kita murojaah, karena belakangan ini di berbagai daerah di Indonesia itu para kaum pembelanya selalu menjadikan HAM sebagai dalih. Nah, berita yang paling akhir kita lihat di sini ya ikhwan, kita punya catatan bagaimana majelis ulama kita beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, 2-3 minggu yang lalu, mewacanakan agar ini dipidanakan. Ini satu wacana yang sangat bagus, walaupun reaktifnya terlalu terlambat. KUHP udah jadi, MUI baru menca-menca. Kita sudah kasih tahu dari dulu, dari 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, agar ini betul-betul semenjak dini dicegah. Tapi nggak apa-apa, nggak ada hal yang terlambat di dalam berdakwah, amar ma'ruf maupun nahi munkar. Jadi MUI beberapa waktu yang lalu di bulan ini, atau di bulan yang baru berlalu nih, di bulan Juni ya, mewacanakan agar ini dipidanakan. Nah, dipidanakan, termasuk bukan hanya pelaku, tapi juga termasuk siapapun yang mengkampanyekannya. Nah, ini tentu didukung oleh ormas Islam. Tapi ada yang menarik, begitu MUI mewacanakan, ada 37 ormas menolak dan menentang. Nah, jadi supaya kita tahu, gerakan ini bukan gerakan sembarangan. Kalau kita lawan ini bukan gerakan lokal. Bahkan ini bukan gerakan lagi nasional, tapi merupakan gerakan internasional. Nah, jadi pendukung-pendukung termasuk PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, UN, yaitu United Nation, itu termasuk pendukung daripada gerakan, termasuk Meta. Nah, itu Meta Group, apakah itu Facebook, apakah itu Instagram. Coba-coba kita tulis, kita posting, dihapus. Nah, jadi sekali lagi, ini perang internasional. Ini perang internasional. Nah, gerakan-gerakan LGBT internasional ini, mereka punya agen di seluruh dunia. Agen mereka nggak sedikit, banyak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk lembaga, dalam bentuk LSM, dalam bentuk ormas, dalam bentuk perkumpulan, mereka danai, mereka biayai. Jadi kalau di negara tersebut ada gerakan-gerakan anti-LGBT, agen-agen ini yang berteriak. Nah, makanya begitu MUI mewacanakan, 37 ormas berbarengan menjerit melawan MUI. Nah, ini ormas Islam perlu tahu. Makanya saya sekarang ini sedang mendorong, kita perlu kumpulkan saudara 1001 ormas yang mendukung MUI. Nah, jadi ormas-ormas Islam jangan diam. MUI sedang berjuang begini terus dibiarkan sendiri, nggak boleh. Nah, MUI saat ini saudara dikerubuti antara lain yang ada di catatan saudara. Nah, nanti silakan ormas-ormas ini untuk mengklarifikasi apa betul mereka masuk daftar ini atau tidak, karena kita mendapatkannya dari media-media resmi. Nah, yang pertama yang menolak daripada wacana MUI untuk mempidanakan LGBT, satu, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
LBHM. Yang kedua, Center for Legal Pluralism Studies, yaitu CLEP. Yang ketiga, YLBHI LBH Surabaya. Yang keempat, Social Justice Indonesia SJI. Yang kelima, Indonesia Police Studies Society IPSS. Nah, kemudian yang keenam, Digitalitante. Yang ketujuh, Yayasan Kebaya Yogyakarta. Yang kedelapan, Pita Merah Jogja. Yang kesembilan, Lembaga Partisipasi Perempuan LP2. Yang ke-10, Logos ID. Yang ke-11, Perkumpulan Suara Kita. Yang ke-12, Support Group and Research Center on Sexuality Studies atau SGRC. Yang ke-13, Marsina. Yang ke-14, Der Cat Keller Indonesia. Yang ke-15, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual Kompaks. Yang ke-16, Jakarta Feminis. Yang ke-17, Emancipate Indonesia. Yang ke-18, Pelangi Nusantara. Yang ke-19, Public Virtue Research Institute. Yang ke-20 Women March Jakarta. Yang ke-21 Inti Muda Indonesia. Yang ke-22 Humanis Indonesia. Yang ke-23 Cangkang Queer. Nah, yang ke-24 Proklamasi Anak Indonesia PAI. Nah, yang ke-25 Konsil LSM Indonesia. Yang ke-26 Sanggar Suara. Yang ke-27 Yayasan Srikandi Sejati. Yang ke-28 ASEAN Youth Forum. Yang ke-29 YLBH APIK Jakarta. Yang ke-30 Serikat Jurnalis untuk Keberagaman, disingkat SEJUK. Yang ke-31 Arus Pelangi. Yang ke-32 Lentera Sintas Indonesia. Yang ke-33 Koalisi Ruang Publik Aman KRPA. Yang ke-34 Solidaritas Perempuan atau SP. Yang ke-35 Institute for Ecosoc Right. Yang ke-36 Human Rights Working Group HRWG atau HRWG. Yang ke-37 Kenapa Harus Peduli KHP. Itulah nama 37 LSM atau organisasi perkumpulan yang secara terang-terangan menolak dengan keras wacana yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi mereka ini semua 37 ini enggak setuju. LGBT itu bagi mereka hak asasi manusia. LGBT itu enggak boleh dilarang. LGBT itu juga apalagi dipidanakan dan seterusnya. Makanya saudara ormas Islam jangan diam. Kalau ada 37 ormas menentang MUI, kita mesti kumpulin 1001 ormas harus dukung MUI ya ikhwah. Kalau perlu kita gelar aksi 1 juta umat. Kita gelar di Jakarta, undang semua ormas, semua masyarakat, lakukan gerakan anti LGBT. Insya Allah. Nah, alasan mereka satu yang paling populer. Ini hak asasi manusia. Selalu mereka bicara tentang hak asasi manusia. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran tentang hak asasi manusia, dan ini pernah saya bahas di majelis ini, kita bisa kembali lihat YouTube di IBTV juga sudah ada. Silakan nanti buka kembali. Dulu pelajarannya hampir 2 jam itu. Nah, kita paparkan panjang lebar. Silakan putar kembali, dengar kembali. Nah, di sini singkat saja saya mau sampaikan. Perang terhadap LGBT ini sudah dilakukan dulu dari tahun 1998 oleh Front Pembela Islam yang kemudian dibubarkan. Dan yang ingin membubarkan FPI memang banyak betul ya, termasuk kelompok-kelompok pendukung LGBT. Karena semenjak FPI ada dari tahun 98, FPI selalu melakukan razia, melakukan sweeping terhadap acara-acara LGBT. Nah, maka itu ada acara di Yogyakarta, di Surabaya, bahkan ada kedutaan besar Jerman dan Prancis di Jakarta setiap tahun itu membuat semacam acara rutin memutar film-film LGBT. Itu semua kita demo, semua kita datangi, semua kita bubarkan ya ikhwah. Tidak ada satupun acara LGBT saudara yang terendus oleh FPI atau tercium kecuali dibubarkan. Jadi gerakan FPI saat itu masif. Di mana-mana acara mereka kita bubarkan. Nggak ada tuh yang kita biarkan ya ikhwan. Nah, jadi sekali lagi perjuangan kita bukan baru sekarang. Kita melawan LGBT
dari sejak Front Pembela Islam itu berdiri. Maka itu Front Pembela Islam ini dibenci oleh ahli maksiat, enggak disukai oleh kalangan pendukung LGBT, dan menjadi musuh besar dari gerakan LGBT internasional. Karena gerakan melawan LGBT yang dilakukan di Indonesia ini saat itu punya pengaruh, sehingga itu enggak berani bergerak secara terbuka, saudara. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, kemudian di tahun 2010 ke atas nggak sampai di situ. FPI bersama ormas-ormas Islam pada saat itu sedang gencar-gencarnya pembahasan rancangan undang-undang KUHP. Nah, kita sudah mengusulkan supaya ini dimasukkan dalam KUHP. Ada pasalnya tentang jadi dilarang, pelakunya dipidana, ada sanksi yang jelas. Nah, tapi ternyata KUHP yang baru begitu disahkan pada tahun 2023, pasal tentang LGBT tidak ada. Nah, catat baik-baik, pasal tentang LGBT tidak ada. Nah, KUHP yang baru ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2026. Nah, baru tahun ini berlaku 2026. Jadi sekarang KUHP yang baru sudah jalan. Nah, justru di KUHP yang baru nikah siri bisa dipenjara. Enggak, zina kalau dilaporkan sama istri atau suami atau ayah atau anak. Kalau orang lain yang melapor soal zina enggak bisa dihukum. Jadi itu dimasukkan kepada delik aduan, bukan delik umum, saudara. Padahal kita minta zina itu menjadi delik umum. Jadi tanpa dilaporkan pun kalau ada orang ketangkep basah melakukan perzinahan, saudara, nah itu mestinya dihukum. Enggak ada. Jadi pelacuran bebas. Jadi kalau ada orang pergi ke tempat pelacuran kemudian melacur, berzina, nggak bisa ditangkap oleh polisi kecuali kalau suaminya melapor atau istrinya melapor atau ayahnya melapor atau anaknya melapor, baru bisa diproses. Nah, tapi kalau suaminya diam, istrinya jadi pelacur, atau istrinya diam, suaminya melacur, saudara, atau ayah dan anaknya diam, nggak bisa diproses. Nah, jadi itu supaya kita tahu, saudara. Jadi zina sendiri ini masih setengah-setengah pelarangannya. Bahkan justru nikah siri yang diancam. Karena baca aja di pasal 411, saudara, tentang pernikahan. Jadi kalau ada hubungan orang tinggal satu rumah seperti suami istri tanpa pernikahan yang sah. Dalam penjelasan disebutkan pernikahan yang sah itu yang dilaporkan ke negara, ada buku nikahnya. Nah, jadi kalau nggak ada buku nikah, dia tinggal serumah, dia bisa dipenjara selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, jadi nikah siri diancam, dijadikan pidana. Nah, terus LGBT, terus zina mau dilindungi. Nah, ini problem, bukan problem sederhana. Nah, sementara pejuang-pejuang Islam di DPR sedikit sekali, saudara. Nah, partai Islam kursinya tidak signifikan. Bahkan ada juga partai-partai yang ngaku partai Islam ternyata hanya jualan Islam. Ada partai Islam, ada partai jualan Islam. Islam digadang-gadang dijual biar umat pilih, saudara, supaya kursinya banyak di DPR. Begitu duduk di DPR nggak peduli sama aturan syariat, nggak peduli sama aturan agama. Nah, makanya anggota DPR kita lihat mayoritas umat Islam kok. Mayoritas dari semua partai di DPR duduk umat Islam. Kenapa mereka nggak berani memasukkan, saudara, yaitu pasal tentang Nah, kenapa nikah siri harus dijadikan perbuatan pidana kriminal, saudara? Padahal nikah siri itu sah secara agama. Jadi ada apa dengan negara ini? Ini negara kita lagi sakit ini, saudara. Begitu anti dengan aturan-aturan syariat. Nah, ini nggak boleh kita diam. Nah, sekarang kita masuk ke soal ini. Jadi kita memperjuangkan pergerakan anti dari mulai awal FPI berdiri sampai FPI mengajukan usulan tentang RUU KUHP agar pasal ini dimasukkan, ternyata enggak dimasukkan. Bahkan tahun 2020 FPI dibubarkan. Ya, karena terlalu kenceng. FPI ini, minta itu, minta tutup pabrik minuman keras, minta dijadikan pasal pidana, saudara. Nah, 2020 FPI dibubarkan, 2023 RUU KUHP disahkan, ya ikhwah. Nah, jadi alasannya apa? Alasannya HAM. Nah, karena itu yuk kita kembali sekarang,
kita bicara tentang HAM, saudara. Nah, jadi saya mau ingatkan ini. Nah, di sini saya cuma mau ingatkan dulu sebelum kita masuk ke HAM, Habib, itu kok organisasi banyak ya yang nolak sampai 37, jangan kaget. Loh kok begitu? Jangan-jangan besok 500 organisasi menolak wacana MUI. Ya, kuat. Kenapa? Karena di Indonesia ini bangun organisasi gampang. Asal ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, bertiga jadi organisasi. Nah, habis bertiga bikin organisasi, bikin kop surat, bikin map, bikin lambang, saudara. Nah, habis itu apa? Habis itu setorkan ke Kedutaan Besar Amerika, ke ASEAN Foundation, saudara, ke Ford Foundation yang melakukan kampanye soal dapat dana. Bisa dapat puluhan ribu dolar, dapat puluhan ribu dolar, dia cuap-cuap lah. Yang cuap di sana, yang di medsos, di mana, yang penting dibayar. Bertiga bisa jadi organisasi. Jadi jangan kaget kalau besok beritanya 500 organisasi menentang MUI. Besok ada lagi berita 1000 organisasi menentang MUI, saudara. Organisasi abal-abal, organisasi main-main. Saudara, kita di sini juga nih, yang hadir di sini nih, bikin 100 organisasi bisa. Saudara, bikin satu organisasi, satu ketua, satu sekretaris, satu bendahara. Bikin. Yang ini organisasi Yasmin, organisasi Melati, organisasi Anggrek, organisasi apa, bikin saudara, jadi organisasi. Nah, jadi mereka ini mau bermain-main dengan opini, karena mereka menguasai medsos. Karena apa? Karena Facebook dukung mereka, karena Instagram dukung mereka, karena juga Twitter dukung mereka, YouTube dukung mereka, saudara. Nah, karena mereka punya dukungan internasional yang begitu hebat, bertiga jadi organisasi, tapi suaranya sedunia, saudara. Menjerit kemana-mana. Nah, sementara ormas Islam yang anggotanya jutaan di mana-mana, cabangnya ada di mana-mana, suaranya diredam supaya nggak kedengeran, saudara. Nah, nanti kalau ormas Islam udah marah, 1 juta orang turun, nah baru tongeknya pada baik, baru budaknya pada baik, saudara. Baru yang tadinya nggak mau dengar, dia mendengar. Nah, makanya saya katakan di sini, apa umat Islam mesti turun lagi seperti 212 kalau negara ini mau dirusak dengan. Baik, mari kita lihat, coba ditayangkan di TV. Ini pelajaran yang pernah kita pelajari, yaitu di majelis ini. Ditayangkan. Silakan tim media. Dulu kita pernah pelajari tentang hak asasi manusia antara Islam dan Barat. Mari kita murojaah, kita kembalikan ingatan kita. Definisi HAM menurut Islam, perhatikan baik-baik. Apa itu hak asasi manusia menurut Islam? Hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia manapun begitu dilahirkan oleh ibunya, itu ada hak yang diberikan oleh Allah kepada si anak yang dilahirkan tadi. Itulah yang disebut HAM menurut Islam, saudara. Nah, kalau HAM menurut Barat apa? Mari kita lihat. HAM menurut Barat itu hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami. Karunia alam. HAM Barat gak kenal Tuhan, saudara. Gak ada tuh urusan Tuhan, urusan Allah dalam hal ini. Lihat, perhatikan. Kalau HAM, hak asasi manusia menurut Islam, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berikan itu hak. Sedangkan hak asasi manusia menurut Barat, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami sebagai, saudara, karunia alam. Jadi nggak ada urusan sama agama. Saya mau tanya, ini dua definisi ini sama atau beda? Beda, saudara. Nggak sama definisinya. Jangan kita tertipu. Makanya kalau kita mau diskusi hak asasi manusia, kita dibawa. Ayo kita diskusi hak asasi manusia sama kelompok manapun. Sebelum diskusi, kita debat dulu soal definisi. Kita jangan bicara HAM dulu. Ayo kita bicara soal definisi. Yang kau maksud HAM apa? Yang kami maksud HAM apa? Ini dulu kita beresin. Kalau ini udah beres, baru boleh kita berdebat soal HAM. Kalau ini belum beres, percuma, saudara. Percuma, karena apa? Karena pisau analisisnya berbeda. Yang satu pisau analisisnya syariat, yang satu pisau analisisnya ini liberal, logika, tanpa bersandar kepada syariat. Baik, kita lanjutkan lagi sekarang. Mari kita lihat definisi Islam tadi. HAM menurut Islam, hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga
HAM dalam Islam tidak akan bertentangan dengan kewajiban asasi manusia yang telah ditetapkan Allah. Mari kita lihat firman Allah dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembahku. Artinya apa? Kewajiban asasi manusia kita simpatkan, semua manusia tanpa terkecuali wajib ibadah kepada Allah. Jadi jangan bicara hak dulu dengan melupakan kewajiban. Ada hak, ada kewajiban, saudara. Nah sekarang kewajiban kita sebagai hamba Allah apa? Ibadah kepada Allah. Hak yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tidak akan pernah HAM itu bertentangan dengan KAM. Catat, itu rumus. HAM dalam Islam tidak akan bertentangan dengan KAM dalam Islam. Gak bakal. Nah jadi sekali lagi, jangan seenaknya dikit-dikit maksiat dianggap HAM. Enggak, saudara. Kita wajib ibadah kepada Allah. Itu kewajiban asasi manusia. Allah berikan kita hak asasi manusia. Yang Allah berikan tentunya bukan maksiat untuk melawan Allah. Mana mungkin Allah berikan hak kepada manusia, kau boleh melawanku. Mustahil. Kita wajib ibadah kepada Allah. Karena itu, saudara, semua maksiat, semua larangan Allah bukan hak asasi manusia. Titik. Nggak ada dibilang hak asasi manusia. Oh kita muslim, sholat nggak sholat kan itu hak asasi saya. Bagaimana bisa hak asasi ente? Ente sebagai seorang muslim sholat wajib. Sholat itu KAM, kewajiban asasi manusia. Ente sholat. Nggak bisa mengatakan itu hak asasi saya dong. Saya mau sholat, saya nggak mau sholat, urusan saya. Nggak bisa. Begitu Anda udah masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sholat kewajiban. Suka tidak suka, saudara, mau khusyuk tidak khusyuk, ikhlas tidak ikhlas, saudara, berat maupun enteng, sholat 5 waktu wajib. Titik. Itu kewajiban asasi manusia. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah makanya mari kita lihat HAM menurut Islam, saudara. Nah, HAM menurut Islam, hakikat HAM Islam, saudara. Satu, kita diingatkan dengan hadis Nabi, di mana Nabi mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna li rabbika 'alaika haqqan. Sebetulnya atas kamu ini buat Tuhanmu ada hak. Jadi Nabi ingat ya, Allah punya hak mente. Yang kedua, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dan diri Anda pun punya hak terhadap yaitu terhadap diri Anda sendiri. Kemudian wa inna li ahlika 'alaika haqqan, dan keluarga Anda juga punya hak terhadap Anda. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikan setiap yang punya hak haknya masing-masing. Nah, ini hadis, saudara, menjadi pembicaraan, dasar pembicaraan hak asasi manusia dalam Islam. Artinya apa? Dalam Islam itu ada hak-hak yang terkait dengan hak asasi manusia. Dalam Islam, hak asasi manusia enggak berdiri sendiri. Oh ini hak asasi manusia pribadi berdiri sendiri. Enggak. Dalam Islam ada hak-hak lain yang harus dia perhatikan, enggak boleh dilanggar, saudara. Nah diantaranya apa? Mari kita lihat. Nah hak-hak yang terkait dengan HAM. Satu, hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan Anda bicara soal hak Anda kalau Anda melanggar hak Allah. Hak asasi kita tidak boleh melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada hak pribadi. Ya, kita memang punya hak pribadi. Tapi jangan lupa, atas diri kita juga ada hak orang lain. Tadi kan di hadis disebut, ada hak keluarga. Bahkan di hadis lain ada hak tetangga, saudara, yang harus kita hormati. Jadi artinya hak nih kita bagi 3. Hak-hak yang terkait dengan hak asasi manusia ada 3. Ada hak Allah subhanahu wa ta'ala, ada hak orang lain, ada hak pribadi. 3 hak ini harus seimbang, saudara. Nah hak orang lain itu kan ada hak keluarga, ada hak masyarakat, ada hak negara. Negara juga punya hak. Negara mesti kita patuhi, negara mesti kita ikuti, negara mesti kita jaga, saudara. Negara kita mesti bela. Nah jadi jangan bicara hak asasi manusia dengan ego.
oh hak asasi manusia saya ini harus dijaga. Dia pikir dirinya doang yang punya hak asasi. Allah juga punya hak, orang lain juga punya hak, keluarga punya hak, masyarakat itu tetangga punya hak, negara juga punya hak. Hak ini semua dalam Islam wajib dijaga dan harus seimbang. Sehingga kesimpulannya apa? Hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nggak bisa orang mau telanjang bulat di jalanan, saudara. Oh, itu hak asasi saya. Ya kan mengganggu masyarakat, mengganggu pemandangan orang lain, saudara. Nggak bisa, ada hak orang lain yang mesti dijaga. Oh, saya mau berzina, nggak berzina, itu hak asasi saya. Siapa bilang? Itu melanggar hak Allah. Allah punya hak untuk ditaati. Allah punya hak untuk dipatuhi. Allah punya hak untuk kita jalankan hukumnya, saudara. Jadi bukan kau aja yang punya hak. Ada hak orang lain yang mesti, ada hak pihak lain. Ada hak Allah, ada hak manusia, ada hak masyarakat, bahkan ada hak negara yang harus kita penuhi, saudara. Inilah indahnya hak asasi manusia dalam Islam. Baik, sekarang hakikat HAM dalam Islam lagi, saudara. Yang kedua, HAM Islam sangat melekat kuat dengan ikatan ajaran agama Islam. Artinya apa? Setiap manusia berhak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dengan melakukan aneka hubungan seksual, hubungan seks, saudara. Mau kawin, silakan. Melakukan hubungan seks, silakan. Dia punya kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, silakan. Tapi wajib sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya sesuai keinginan Allah? Yaitu sesuai aturan yang ditetapkan oleh Allah, bukan sesuai keinginan hawa nafsunya. Sebagaimana setiap manusia berhak untuk makan dan minum apa saja yang disukai dari apa yang dihalalkan Allah, bukan dari apa yang disukai hawa nafsunya. Makan, minum itu hak asasi manusia. Tapi ada batasan, makan minumnya mesti halal, nggak boleh yang haram. Berarti menenggak minuman keras, menenggak mengkonsumsi narkoba, saudara, itu bukan hak asasi manusia. Kalau di barat itu hak asasi manusia. Bahkan Komnas HAM Indonesia masih menganggap, saudara, nenggak minuman keras itu sebagai hak asasi manusia. Itu dianggap hak asasi manusia. Dari mana maksiat menjadi hak asasi manusia? Maksiat bukan hak asasi manusia. Titik. Nah, jadi sekali lagi, ini hak asasi manusia dalam Islam, saudara. Nggak bisa dipisahkan dari ajaran agama. Baik, hakikat HAM Islam yang ketiga. HAM Islam konsisten, tidak berubah-ubah karena mengikuti ketetapan Allah. Maksudnya apa? Setiap sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi manusia, maka ia adalah hak asasi manusia sejak zaman dihalalkan hingga kini sampai hari kiamat. Apa yang Allah udah halalkan? Oh, kambing Allah halalkan, ayam Allah halalkan. Dari mulai zaman dihalalkan sampai saat ini, sampai hari kiamat tetap dihalal. Nah, jadi hak asasi manusia itu dalam Islam konsisten, nggak berubah-ubah, ya ikhwan. Nah, begitu juga kita lihat di sini. Sebaliknya, segala sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas manusia, maka ia adalah bukan hak asasi manusia. Sejak zaman diharamkan sampai hari ini, bahkan sampai hari kiamat. Zina diharamkan. Dari sejak Allah mengharamkan zina sampai hari ini, sampai kiamat, zina bukan hak asasi manusia. Kira-kira jelas gak? LGBT, saya mau tanya, dihalalkan atau diharamkan oleh Allah? Haram. LGBT dari saat diharamkan sampai hari ini, sampai hari kiamat, bukan hak asasi manusia. Nah, ini umat Islam mesti tandaskan itu. Jangan begitu bilang hak asasi manusia terus kita ngalah. Oh iya, ini hak asasi manusia. Oh iya, ini kita mesti hormati. Nggak bisa, saudara. Nah, sekarang hakikat Islam dengan demikian konsisten, bukan kaku ya. Konsisten itu bukan kaku, saudara. Tapi tetap dinamis terhadap masalah-masalah kontemporer. Kan kadang-kadang muncul masalah baru yang di zaman Nabi nggak ada. Masalah baru yang di zaman sahabat nggak ada. Nah, perlu kepastian hukum, saudara. Nah, kalau ulama udah ijma, oh hukumnya begini, saudara, tetap hukum dalam Islam itu dinamis. Sehingga hak asasi manusia berkaitan dengan hal-hal baru untuk ditentukan itu HAM atau bukan, Islam tetap dinamis dan tetap harus bersandar kepada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Kesimpulan HAM Islam. Satu, sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua,
terikat dengan KAM, yaitu kewajiban asasi manusia. 3, tidak berdiri sendiri. 4, tunduk kepada syariat. 5, konsisten. 6, tidak bisa diperjualbelikan. 7, dimensi dunia dan akhirat. Jadi HAM dalam Islam dimensinya bukan dunia aja, tapi dunia dan akhirat. Nah, kalau ada yang tanya, emang ada Habib HAM bisa diperjualbelikan? Ada. Dulu di awal tahun 1900-an, saudara, saya punya catatan di sini juga ada. Kita bisa lihat di sini. Saya tunjukkan di sini, saudara. Fakta HAM Barat tidak konsisten. Lihat. Nah, resolusi PBB nomor 2200 16 Desember tahun 1966 itu mengakui hukuman mati itu tidak melanggar HAM. Jadi tahun 1966 PBB masih mengakui hukuman mati itu tidak melanggar HAM. Karena kan di negara Islam kan ada hukuman mati, saudara. Nah, kemudian apa? Tahun 89 berubah, saudara. Hukuman mati dianggap melanggar HAM. Coba kita lihat, saya tanya, konsisten enggak tuh? Enggak. Tergantung keperluan kebutuhan dia, saudara. Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang, contohnya lagi fakta HAM Barat, saudara. Lihat ini, data yang kita punya. Di tahun 1919, pemerintah Amerika Serikat menyatakan perang miras, perang melawan minuman keras. Kemudian dilakukan sosialisasi undang-undang anti miras di Amerika Serikat yang menelan biaya $60.000 US zaman itu. $60.000 US di tahun 1919. Nah, itu berapa miliar tuh? Jangan-jangan triliun itu, saudara. Nah, kemudian dengan dana pelaksanaan senilai 75 miliar rupiah zaman itu, dan menghabiskan 250 juta lembar kertas berbentuk selebaran. Jadi pemerintah Amerika buat undang-undang anti miras. Undang-undang anti miras ini disebarluaskan, diketak, disosialisasikan, disebarluaskan, saudara, itu biayanya. Nah, kemudian apa, saudara? Namun akhirnya atas tekanan mafia miras di pemerintahan Amerika Serikat, undang-undang tersebut dicabut pada tahun 1933. Selama 14 tahun pemberlakuan undang-undang tersebut di Amerika Serikat telah dihukum mati 300 orang dan dihukum penjara 532.335 orang. Artinya dulu miras itu bukan HAM di Amerika, bahkan diperangin. Bahkan 300 orang dihukum mati gara-gara minuman keras. Nah, akhirnya apa? Mafia-mafia miras yang ada di Amerika, saudara, menculik wali kota, menculik anggota dewan, mengancam, menteror keluarga daripada pejabat, saudara, supaya undang-undang itu dicabut. Nah, akhirnya apa? Para pejabat di Amerika ketakutan, pemerintah ketakutan, pemerintah Amerika kalah sama mafia, saudara. Kalah. Dan itu di film-film Amerika di zaman itu ada, saudara. Ada mafia yang terkenal itu. Siapa itu mafia yang terkenal? Al Pacino. Al Pacino, saudara. Dia culik pejabat, dia bunuh menteri. Siapa tuh yang mengeluarkan undang-undang ini, saudara? 14 tahun bisa bertahan. Setelah itu pemerintah nyerah, Kongres Amerika nyerah, akhirnya undang-undang tersebut dicabut sampai saat ini, saudara. Makanya minuman keras di Amerika Serikat dijadikan hak asasi manusia. Nah, jadi lihat, ini fakta bahwa HAM Barat tuh nggak konsisten. Tapi kalau Islam, saya mau tanya nih, Islam mengharapkan zina haram. Kemudian ada mafia-mafia nyulik kiai, bunuh kiai, ancam keluarga kiai. Nah, lalu kiai rame-rame ijma, zina nggak apa-apa, halal. Ada begitu? Nggak ada. Haram ya haram. Mau diculik kayak mafia, mau dibunuh kayak saudara, ya kita perang, kita jihad. Betul? Takbir.